Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 192, Distrik Hiburan. Huang Xiaolong tercengang. Baru 1 jam berlalu sejak insiden di depan Win Facing Hall terjadi, namun berita itu sudah sampai ke Xie Putih. Tampaknya pengaruh keluarga Xie di Institut Duanren lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, berhati-hatilah saat berhadapan dengan Yao Fei. Xie Putih menambahkan beberapa nasihat sebagai renungan. Huang Xiaolong mengangguk, dia memikirkan hal yang sama. Xiaolong, ayo kita minum. Kata Xie Putih di saat berikutnya, mengganti topik pembicaraan. Minum. Huang Xiaolong mengulanginya dengan kosong. Kamu mungkin masih belum tahu, kan? Institut Duanren punya distrik hiburannya sendiri. Ada tempat bernama Sapidity Wine House yang menyajikan sejenis anggur bernama Sapidity Wine, yang bahkan lebih berkesan daripada Beauty Hour Wine dari Unforgettable Intoxication Restaurant. Xie Putih tertawa penuh harap. Benarkah? Huang Xiaolong menyeringai, kalau begitu kita benar-benar harus pergi agar aku bisa merasakannya. Setelah datang ke dunia ini, Huang Xiaolong menyadari bahwa ia memiliki kegemaran yang semakin besar terhadap anggur yang baik. Ia tidak memiliki banyak minat lain, anggur dapat dianggap sebagai panggilan jiwanya yang terbesar. Maka, kelompok yang terdiri dari 3 orang yang dipimpin oleh Xie Putih menuju ke distrik hiburan Institut Duanren. Distrik hiburan itu tidak jauh dari asrama mahasiswa baru Huang Xiaolong. 30 menit kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Melihat sendiri distrik hiburan itu, ternyata lebih besar dan lebih ramai dari yang dibayangkan Huang Xiaolong. Pejalan kaki berjalan di jalan-jalan, mirip dengan pemandangan yang biasa ditemukan di kota kecil yang makmur. Di dalam kawasan hiburan, toko-toko berjejer di sepanjang jalan lebar yang lebih luas daripada beberapa infrastruktur di kota-kota kerajaan. Para siswa yang mengenakan jubah berwarna emas dari Institut Duanren dapat terlihat di mana-mana, dan ada juga para guru. Ayo, kita masuk. Xie Putih menuntun Huang Xiaolong dan Chen Cheng melewati jalan-jalan distrik hiburan. Sembari berjalan, Huang Xiaolong mengamati desain luar toko-toko di sekitarnya. Gaya bangunan di sini sangat berbeda dari bangunan megah di Institut Duanren. Misalnya, aula menghadap angin memancarkan perubahan zaman kuno sedangkan bangunan di distrik hiburan ini memancarkan semangat, keceriaan, dan kemajuan. Toko-toko di distrik hiburan sebagian besar dibuka oleh keluarga besar Kekaisaran Duanren. Apapun yang bisa Anda beli di luar, Anda bisa mendapatkan barang yang sama di sini, dan apa yang tidak bisa Anda dapatkan di luar, Anda bisa mendapatkannya di sini. Xie Putih menjelaskan kepada Huang Xiaolong saat mereka bermanuver di antara kerumunan, misalnya, pelet kelas 7 yang tidak bisa Anda dapatkan di luar, Anda bisa mendapatkannya di sini. Pelet kelas 7. Huang Xiaolong sedikit tercengang. Xie Putih mengangguk, ya, benar. Ada tempat bernama Bright Radiance Exchange yang dikelola oleh 3 firma terbesar di Kekaisaran. Jika mereka mengadakan lelang, kemungkinan besar mereka akan menjadi kelompok yang menawarkan pelet kelas 7, namun itu tidak dijamin. Secara umum, pelet kelas 7 hanya muncul sekali setiap beberapa tahun. Huang Xiaolong mengangguk. Tidak disangka bahwa 3 firma terbesar di Kekaisaran akan bekerja sama dan mengembangkan pasar perdagangan seperti Bright Radiance Exchange yang mampu melelang pelet kelas 7. Tiba-tiba, Xie Putih yang memimpin di depan berhenti tiba-tiba. Satu jarinya menunjuk ke sebuah gedung tinggi yang dihiasi berbagai warna merah dan merah muda. Dia terkekeh nakal, lain kali aku akan membawamu ke sana. Ada banyak hal menyenangkan di dalamnya. Mata Huang Xiaolong mengikuti arah yang ditunjuk Xie Putih dan melihat bahwa pintu masuk gedung itu cukup ramai. Ada banyak orang yang datang dan pergi dari tempat itu. Setelah mengamati sebentar, Huang Xiaolong akhirnya menyadari apa yang salah, semua pelanggan adalah laki-laki. Rumah merah. Istilah itu terlintas di benak Huang Xiaolong, dia tidak pernah membayangkan distrik hiburan Institut Duanren akan memiliki fasilitas seperti ini. Dengan kata lain, rumah merah adalah rumah bordil. Apakah kamu tidak penasaran mengapa ada tempat seperti itu di dalam lingkungan institut? Xie Putih melanjutkan tanpa menunggu jawaban, sebenarnya, tidak ada yang aneh. Dari puluhan ribu siswa dan guru Institut Duanren, 80% di antaranya adalah laki-laki. Laki-laki kan, kita semua memiliki kebutuhan fisiologis, jadi rumah merah yang ada di sini sebenarnya cukup normal. Selain itu diizinkan oleh Kaisar Duanren. Kaisar Duanren mengizinkannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati. Ada banyak wanita cantik di rumah merah ini, dan masing-masing dari mereka adalah ahli dalam aspek itu. Pada titik ini, Xie Putih tiba-tiba menekan suaranya saat dia berbicara kepada Huang Xiaolong, Zhao Wuji itu adalah bos besar di balik rumah merah ini. Mata Huang Xiaolong terbelalak karena terkejut. Zhao Wuji. Kau tidak mungkin bisa menebaknya, kan? Canda Xie Putih. Memang, ini juga sesuatu yang tidak diharapkan Huang Xiaolong. Zhao Wuji sebenarnya adalah orang yang mengendalikan rumah merah di belakang layar.
Apa hubungan Zhao Wuji dengan Yao Fei? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Xie Putih terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara serius, di permukaan, tidak ada hubungan apapun di antara mereka selain keuntungan yang berhubungan dengan bisnis. Kekuatan di balik Zhao Wuji tidak lemah. Gelandangan kecil itu adalah mawar berduri, sama seperti Yao Fei, keduanya bukanlah karakter yang baik. Jika kamu bertemu mereka, berhati-hatilah. Manfaat terkait bisnis. Huang Xiaolong mengangguk pada Xie Putih. Chen Cheng mengikuti dengan tenang di belakang mereka berdua, tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia pernah mengunjungi kawasan hiburan beberapa kali di masa lalu. Biaya di sini mahal, bukan sesuatu yang sanggup ditanggung oleh pelajar seperti dia. Ambil anggur sapiditi dari rumah anggur sapiditi yang disebutkan Xie Putih, harga satu kendi adalah 10.000 koin emas. Dan itu adalah kendi yang sangat kecil, orang hanya bisa mencicipi 10 teguk dan semuanya hilang. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di Sapiditi Wine House. Meski belum masuk, aroma anggur yang harum tercium, membangkitkan rasa penasaran mereka. Saat memasuki restoran, mereka menemukan meja dekat jendela di lantai dasar dan duduk. Restoran itu memiliki 3 lantai. Lantai dasar diperuntukkan bagi siswa biasa di bawah Xiantian Ordo ketiga, lantai pertama diperuntukkan bagi siswa elit Xiantian Ordo ketiga, keempat hingga keenam, sedangkan lantai kedua diperuntukkan bagi Xiantian Ordo ketujuh ke atas, biasanya siswa institut divisi dalam. Sambil duduk, Xie Putih memanggil pelayan restoran. Berapa banyak kendi anggur sapiditi yang tersisa untuk hari ini? Tanya Xie Putih. Pelayan itu terdiam sejenak, lalu menjawab, masih ada 123 kendi yang tersisa. Penjualan harian Sapiditi Wine dibatasi hingga 1000 kendi. Bawa semuanya ke sini, perintah Xie Putih. Semuanya. Pelayan restoran itu sangat terkejut saat menatap Xie Putih dengan curiga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Satu kendi anggur harganya 10.000 koin emas, dan 123 kendi berarti 1.230.000 koin emas. Bahkan beberapa generasi muda keluarga besar tidak mampu menghabiskan begitu banyak sekaligus. Pada saat ini, Xie Putih mengeluarkan kartu ungu emas dan melemparkannya ke arah pelayan restoran, pergi, bawakan sisa anggurnya ke sini. Pelayan restoran itu tercengang saat melihat kartu ungu emas itu. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk cepat dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Muda, saya akan menyiapkan semuanya dan mengirimkan sisa anggur sapiditi. Pelayan restoran itu bergegas pergi setelah selesai mengatakan itu. Namun saat itu, 2 orang lainnya masuk. Tepat saat mereka duduk, salah satu dari mereka berkata dengan kasar, pelayan kecil, pergi dan bawakan semua anggur sapiditi yang tersisa ke sini. Pelayan restoran itu menghampiri, sambil tersenyum meminta maaf, dia berkata, mohon maaf kepada kedua bangsawan muda, semua anggur sapiditi yang tersisa untuk hari ini telah diambil oleh bangsawan muda di sana tadi. Matanya menunjuk ke arah meja Huang Xiaolong. Kedua pemuda itu menoleh untuk melihat. Xie Putih. Keduanya meneriakkan nama itu serempak. Xie Putih mengangguk pada mereka berdua, lalu berkata dengan nada santai, maaf, saya sudah membeli semua sisa anggur sapiditi untuk hari ini. Jelas, Xie Putih mengenal mereka, tetapi mereka tidak dekat. Namun, bagi kedua orang ini untuk memiliki kemampuan untuk memesan sisa anggur sapiditi tanpa berkedip, itu menunjukkan identitas mereka tidak sederhana.